Ya, aksi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merazia kendaraan truk berplat Aceh atau BL berbuntut panjang. Politisi hingga senator Aceh ramai-ramai memberikan protes keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah meningkatkan pendapatan daerah bisa dilakukan lewat pergantian nomor plat kendaraan? Kita akan membahasnya bersama dengan senator atau anggota DPD RI asal Aceh, Ashari Chage, serta pakar otonomi daerah Profesor Johar Mansa Johan. Pak Johan, Pak Ashari, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Pak Johan dulu ya. Pak Johan, apakah memang sepenting itu pendapatan daerah dari pajak kendaraan sehingga perlu seorang gubernur turun langsung memimpin razia dan kemudian meminta kendaraan dari Aceh ini diubah platnya ke plat Sumut begitu, Pak Johan? Ya, saya kira itu berlebihan ya. Eh, Sebaiknya memang eh, mengikuti aturan yang berlaku lah ya. Kalau kita pelajari regulasi nasional pusat yang juga harus ditaati oleh gubernur, undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu nomor 22 tahun 2009 ya egannya itu apabila ada tindakan-tindakan di dalam lalu lintas itu bukan kewenangan gubernur. Jadi gubernur tidak berwenang untuk melakukan razia segala macam. Yang berwenang adalah polisi. Nah, berarti tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara ini yang pertama itu sudah melampaui kewenangannya. Nah, yang kedua juga kalau kita lihat dari segi regulasi lagi nih kembali Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ya bahwa pajak kendaraan bermotor itu memang pajaknya properti, tetapi untuk pengaturan pajak kendaraan motor itu mengikuti domisili daripada pemilik kendaraan, yaitu dibuktikan dengan KTP. Nah, makanya kalau pemilik kendaraan itu adalah orang yang berdomisili Aceh, maka diterbitkanlah eh, nomor kendaraan, plat kendaraan berdasarkan plat kendaraan itu BL. Jadi kalau dikaitkan kembali dengan soal keadaan keuangan daerah, saya kira mungkin kalau dari pungutan untuk perusahaan-perusahaan yang akan diambil atau diminta dialihkan ke Sumatera Utara itu tidak begitu signifikan lah untuk bisa mengangkat PAD yang ada di Sumatera Utara itu. Ya karena Oke, baik. eh, jumlahnya juga tidak terlalu besar ya dan yang malah yang akan membuat rugi hubungan harmonisasi keserasian antara Aceh dan Sumatera itu jauh lebih penting dari soal-soal PAD itu. Oke, baik. Saya ke Pak Ashari ya. Pak Ashari, kalau sampai gubernur memimpin razia dan kemudian meminta langsung kepada pengemudi untuk mengubah platnya ke plat Sumut, ini kan artinya berarti maksud awalnya untuk mewajibkan, bukankah begitu? Ya, itu kita lihat memang dari video yang beredar bahwa itu memaksa malah mewajibkan agar diubah plat BL kepada BK sampai sampaikan ke bosmu. Itu kan kata-kata pemaksaan. Yang harus kita ketahui bersama yang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah jelas itu diatur bahwa seluruh kendaraan yang berplat memiliki STNK boleh beroperasi dan melintas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Aksi Pak Bobi kemarin itu membuat kita bertanya-tanya, maksudnya apa ini? Karena apakah beliau menganggap Aceh itu bukan bagian daripada wilayah NKRI, ataukah menganggap Sumut atau Sumatera Utara itu bukan bagian daripada NKRI, sehingga plat Aceh yang melintas dan beroperasi di Sumut itu dipermasalahkan. Kalau ini dipermasalahkan, kenapa enggak sekalian minta paspor saja? Ya kan? Ini kan melukai daripada hati masyarakat Aceh dan juga melukai daripada pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh. Kita tidak boleh menafikan data dan bukti. Kalau dibandingkan dengan plat BL yang ada di Medan, maka puluhan ribu itu plat BK ada di Aceh dan melintasnya setiap hari pengusaha-pengusaha Medan itu banyak sekali di Aceh dan mereka menggunakan plat BK
selama ini kita tidak pernah mempermasalahkan apapun, dan kita karena ini kita adalah Aceh dengan Sumut ini bertangga bersaudara, maka tidak akan pernah mempersalahkan itu. Maka dalam hal ini kita mengingatkan kepada Pak Gubernur Sumatera Utara agar jangan bikin gaduh lah. Cukup sudah masalah 4 pulau kemarin selesai, jangan buat lagi bikin gaduh antara plat BR dengan plat BK. Karena penduduk Aceh di Sumatera Utara itu lebih kurang 30% ada. Jadi intinya seperti yang Pak Jo katakan tadi, karena sistem di negara kita yang bahwa pembelian kendaraan itu berdasarkan by name by address atau berdasarkan KTP. Misalnya saya di Jakarta ini, tugas di Jakarta selama 5 tahun. Saya membutuhkan kendaraan, maka kalau saya beli dengan KTP Aceh, maka akan keluar platnya BL. Kalau saya mau menggunakan plat B atau plat Jakarta, maka saya harus menggunakan KTP orang lain. Dan intinya kan repot juga, sibuk juga kita karena surat menyuratnya melalui orang lain. Hendaknya ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan menjadi perhatian kita bersama agar tidak ada terjadi blok-blok di daerah. Tidak jadi terjadi blok di Lampung, tidak terjadi blok di Medan, tidak terjadi blok di Aceh, juga tidak terjadi blok di Jawa Barat gara-gara persoalan plat kendaraan yang beroperasional di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Azari, tapi efeknya ke warga Aceh bagaimana sih? Responnya mereka seperti apa dengan adanya aturan? Ataupun mungkin sekarang dibilang imbauan begitu ya dari Pak Bobi? Ya, masyarakat Aceh otomatis protes dan marah. Dan kita mengharapkan juga kepada masyarakat Aceh tetap tenang, jangan ada gangguan-gangguan terhadap plat BK, serahkan masalah ini kepada Gubernur, DPD dan DPR RI, jangan ada mengambil tindakan apapun karena sesungguhnya masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara adalah bersaudara dan bertetangga, dan tetap lanjutkan aktivitas seperti biasa, yaitu masalah dagang, masalah bisnis dan lain-lain itu dilakukan seperti biasa. Begitu juga kita mengharapkan kepada pengusaha Sumatera Utara, kalau mau melakukan aktivitas bisnis ke Aceh, kita persilahkan. Begitu juga masyarakat Aceh, kita persilahkan untuk melakukan bisnis sebagaimana mestinya, dan hendaknya ini menjadi perhatian daripada pemerintah Sumatera Utara dalam hal mengambil tindakan yang dapat mengganggu keharmonisan ke depan. Oke, baik. Pak Johan, apakah umum kepala daerah ini mewajibkan plat kendaraan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya itu harus sesuai dengan daerah masing-masing? Karena kan Pak Bobi mengatakan ya ini sebetulnya kebijakan yang umum, di daerah-daerah lain juga sudah melakukan ini. Kenapa kemudian saya yang melakukan kebijakan langsung jadi sorotan nasional? Nah, kurang lebih begitu. Bagaimana Pak Johan? Iya, jadi gini, kalau soal aturan harus dipegang regulasi yang dibuat oleh pemerintahan pusat ya, oleh pemerintah nasional. Nah itu dasarnya adalah undang-undang. Jadi kalau yang diatur oleh daerah itu mungkin dengan perda atau perkada. Dari hierarki peraturan perundang-undangan, maka undang-undang itu yang lebih tinggi hierarkinya. Nah maka dalam peraturan perundang-undangan yang kita sebut tadi, menegaskan bahwa orang di Indonesia ini, ya pengusaha termasuk, itu boleh saja mempunyai kendaraan, membeli kendaraan. Nah, kendaraan itu tergantung di mana domisili dia. Dan jadi tidak ada paksaan untuk membuat kendaraan yang beroperasi di suatu daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan gubernur. Kebijakan gubernurnya itu levelnya cuman himbauan begitu ya, yang tadi kita dengar himbauan. Nah ini harus dikoreksi. Nah siapa yang mengoreksinya? Harus pemerintah pusat nih. Nah pemerintah pusat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti terkait dengan soal kasus plat kendaraan BL yang tidak bisa atau diminta untuk ditukar kalau beroperasi di Sumatera Utara. Nah, dengan demikian menurut saya sebaiknya pusat segera saja memberikan isi atau arahan kepada gubernur, dan kalau perlu kalau memang dianggap itu melanggar seperti yang saya sebutkan tadi, nabrak undang-undang yang diatur oleh pemerintah pusat, maka
diberi teguran ya kepada kepala daerahnya. Pak Johan, tapi sekarang kalau Pemprov Sumut mau meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pajak kendaraan, cara yang harusnya dilakukan oleh Pak Bobi itu seperti apa tanpa kemudian mengganggu keharmonisan antar wilayah, hubungan antar Aceh dan Sumut supaya tetap harmonis gitu, bagaimana harusnya caranya? Nah, ini dia. Jadi itu kan sebetulnya terkait dengan soal pelayanan dari pemerintahan provinsi terhadap pembayar pajak PKB tadi. Jadi kalau pengatur servis pelayanannya dilakukan dengan baik, ya, maka saya kira masyarakat tentu senang untuk memberikan pajaknya atau membayar pajaknya tepat waktu, ya, dan kendaraan-kendaraan juga di sana tentu akan bisa misalnya meningkatkan jumlahnya. Jadi lewat itu. Tapi kalau pajak kendaraan bermotor itu juga tidak mungkin, ya, seperti kasus meningkatkan pajak PBB kemarin di Kabupaten Pati yang gejolak itu di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Nah, oleh karena itu maka ikhtiar yang baik adalah perbaiki pelayanannya, pelayanan dalam pajak motor itu, bukan dengan memaksa orang untuk berganti plat kendaraan di Sumatera Utara itu. Oke, baik. Pak Azari, lalu sekarang kemudian ke depannya caranya bagaimana supaya kemudian hubungan antara Aceh dan Sumut ini tetap harmonis? Karena pernyataan dari Gubernur Aceh mengatakan kamu jual, saya beli begitu ya kalau saya artikan begitu. Nah ini bagaimana Pak Azari ke depannya? Ya, saya rasa itu hanya jawaban spontan dari Gubernur Aceh Mualim ya terhadap menanggapi isu yang berkembang di Sumatera Utara terhadap masalah plat BL yang dirazia. Kami Aceh intinya tetap menjalin harmonis dengan Medan dan pengusaha-pengusaha yang ada di Medan, karena hasil daripada Aceh juga dibawa ke Medan, hasil daripada Medan juga dibawa ke Aceh, dan ini tidak hanya berlangsung saat ini, sudah semenjak zaman Indonesia belum merdeka. Itu hubungan dagang, hubungan bisnis sudah terjalin antara dua daerah. Makanya kita mengharapkan kepada Pak Bobi agar ini benar-benar memperhatikan agar keharmonisan ini tetap terjaga dan terjalin. Dan juga kita mengharapkan kalau memang ingin meningkatkan pendapatan daerah, sasarannya bukan kepada plat kendaraan, tapi kepada perusahaan yang beroperasi, izinnya, IUP-nya itu perusahaan yang berdomisili di sana, itu yang mungkin dilakukan pendekatan, bukan kepada pergantian plat kendaraan. Dan ini juga kita mengingatkan bahwa semua dana itu adalah dana negara. APBD kabupaten, APBD provinsi dan PBN adalah merupakan uang negara yang hasilnya daripada rakyat Indonesia. Masalah perbaiki jalan ini itu segala macam kan sumbernya kan semuanya kan dari negara juga. Jadi ini jangan sampai pemikiran-pemikiran yang tidak harmonis itu yang dapat mengganggu daripada keharmonisan tiap-tiap daerah itu dilakukan. Cara-cara yang dipakai oleh gubernur-gubernur untuk meningkatkan PAD jangan sampai merusak, mengganggu keharmonisan antar daerah dan mengganggu stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Kita mengharapkan hari ini Indonesia sudah mulai bergerak baik. Mari kita dukung program Pak Prabowo Subianto dan mari kita sambut Indonesia Emas pada tahun 2025 dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas, dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ya, baik. Semoga kemudian harmonitas antara Aceh dan Sumut tidak terganggu akibat kejadian ini. Terima kasih Pak Azari, terima kasih Pak Johan sudah bergabung sama kami di Prime Time. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.